Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa sih apa sih perkembangan dan apa sih pertumbuhan dan sebagainya. Nah, perhatikan. Nah, teman-teman sekalian, yang pertama itu ada yang namanya kita terlebih dahulu melihat pengertian pertumbuhan dan perkembangan fisik. Nah, yang pertama itu kita fokus ke pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologi yang bersifat progresif dan kontinu dalam perkembangan dalam periode tertentu. Berlangsung dalam periode tertentu. Nah, di mana pertumbuhan ini bisa kita artikan bahwasanya pertumbuhan itu memiliki waktu tertentu untuk bisa melaksanakan yang namanya pertumbuhan. Nah, ini pertumbuhan ini memiliki periode atau batasan waktu atau bisa dikatakan memiliki ketentuan waktu, ya, supaya fisik itu bisa bertumbuh. Nah, yang berikutnya perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, perkembangan ini biasa terjadi dalam fisik seseorang, yakni biasa dalam menuju kedewasaan kita, misalnya tingkah laku kita dan sebagainya, fisik kita misalnya tambah tinggi, tambah berisi dan sebagainya. Itu sudah termasuk dalam sistematis perkembangan. Nah, yang berikutnya mari kita perhatikan karakteristik perkembangan fisik. Nah, ternyata perkembangan fisik ini juga memiliki karakteristik tertentu, teman-teman sekalian ya. Yang pertama itu ada karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Nah, untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa perhatikan di samping bahwasanya perkembangan fisik itu juga memiliki karakteristik tertentu, mulai kita umur 0 sampai 5 tahun. Mulai kita berumur 0 sampai 5 tahun dan sebagainya. Nah, yang kedua itu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak umur 5 sampai 11 tahun. Nah, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum lebih relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Nah, pada saat kita berumur 5 sampai 11 tahun, itu perkembangan fisik kita itu lebih rentan sakit, cepat lelah dan sebagainya. Di situ masih bisa dikatakan bahwasanya fisik kita pada saat itu sangat lemah. Nah, yang berikutnya kita bisa lihat nomor 3, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat, koordinasi mata dan tangan lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi mata dan tangan masih kurang baik. Nah, pada masa umur 8 sampai 9 tahun itu makanya anak-anak pada usia itu biasa keseringan berkelahi dan sebagainya. Itu sudah menjadi karakteristiknya anak-anak usia 8 sampai 9 tahun. Nah, yang berikutnya karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan ketahanan dan organ seksual. Nah, yang kelima, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil.
Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, prinsip kita masuk ke prinsip hakikat perkembangan. Nah, teman-teman sekalian mungkin bisa melihat penjelasan-penjelasan saya yang di samping. Nah, yang pertama itu menurut psikologi, prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi yang pertama, melibatkan perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis. Yang ketiga, hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan. Yang kelima, perbedaan individu dan perkembangan. Nah, yang berikutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan yang harus kita ketahui. Ya, di sini terdapat 8 perkembangan fisik manusia secara terus-menerus berkembang, dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Nah, mungkin teman-teman bisa memperhatikan yang tentang prinsip-prinsip perkembangan ini. Nah, yang selanjutnya itu ciri-ciri perkembangan fisik secara umum. Nah, mungkin kita lebih menjelaskan ke arah ini. Nah, ciri-ciri perkembangan fisik secara umum yang pertama itu terjadinya perubahan dalam aspek fisik, yaitu perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek psikis, matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Nah, yang kedua itu terjadi perubahan dalam proporsi aspek fisik. Proporsi tubuh untuk anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis, perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Yang berikutnya itu lenyapnya tanda-tanda IAM, tanda-tanda psikis, lenyapnya kelenjar timus, kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia. Aspek psikis, lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku impulsif. Yang keempat itu diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik, pergantian gigi, dan karakteristik seks pada usia remaja. Tanda-tanda psikis atau perkembangannya, rasa ingin tahu tentang pengetahuan moral, interaksi, dan lawan jenis. Nah, mungkin yang keempat ini teman-teman sekalian, bahwasanya meningkatnya atau berkembangnya fisik dari seseorang itu juga termasuk kepo. Kalau sekarang itu bisa dikatakan dengan istilah kepo dengan sesuatu diketahui oleh anak-anak, tetapi dia rasa ingin tahunya itu besar sekali untuk masa perkembangan fisik anak-anak sekarang. Nah, kita melangkah ke selanjutnya tentang pengertian dan kriteria menentukan fase perkembangan. Nah, fase perkembangan artinya penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola-pola tingkah laku tertentu. Pendapat-pendapat para ahli tentang pembabakan atau priorisasi perkembangan digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada tahapan perkembangan berdasarkan analisis biologis, yang kedua ada tahapan perkembangan berdasarkan didaktis dan instruksional, dan yang ketiga tahapan perkembangan berdasarkan psikologis. Tahap ini menggunakan aspek psikologis menjadi landasan dalam menganalisis tahap perkembangan. Nah, yang berikutnya itu ada fase-fase perkembangan. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwasanya ada 3 fase dalam perkembangan. Ya,
Yang pertama itu periodisasi yang berdasarkan biologis, yang kedua ada periodisasi yang berdasarkan psikologis, dan yang ketiga itu ada periodisasi yang berdasarkan didaktis. Nah, untuk yang berikutnya ada aspek perkembangan fisik. Nah, di sini ada dua aspek dalam perkembangan fisik kita. Nah, aspek yang pertama itu ada potensi perkembangan akan terjadi sepanjang hidup manusia, dan tidak ada asumsi yang menyatakan bahwa kehidupan seseorang akan mencapai puncak. Perkembangan kemudian menurun kembali pada waktu orang itu dewasa atau berusia tua. Yang kedua itu perkembangan tidak akan terjadi sebelum seseorang lahir, dan perkembangan itu akan berlangsung selama sepanjang hayat. Nah, yang berikutnya itu ada beberapa teori tentang perkembangan. Di sini dua teori dari perkembangan itu. Nah, dari pertama itu continuity atau discontinuity. Sebagai pakar menyatakan bahwa perkembangan itu sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan atau continuous process. Dalam arti perkembangan dipandang sebagai proses akumulasi perilaku yang selalu meningkat. Yang kedua itu teori perkembangan dan perubahan. Penelitian tentang anak kadang menunjukkan adanya stabilitas aspek-aspek perkembangan seperti kelekatan pada orang tua. Namun dalam penelitian lain menunjukkan bahwa emosi anak dapat diubah oleh lingkungan, terutama oleh pengasuhnya. Nah, yang berikutnya ada tahapan-tahapan perkembangan. Di sini terdapat 8 tahap dalam perkembangan. Dalam pandangan psikolog, itu tahapan oral, anal, falik atau odipal, lantesi, remaja, dewasa dini, dewasa madya, masa usia lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada individu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Pertama itu ada faktor internal. Yang pertama, faktor internal itu termasuk keturunan. Keturunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman baca perkembangannya. Silakan teman-teman baca penjelasannya tentang faktor internal ini. Yang kedua ada hormon. Hormon merupakan senyawa organik atau zat kimia pada manusia. Nah, untuk hormon ini silahkan teman-teman baca penjelasan yang sempat saya dapatkan. Kita sama-sama memperhatikan. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini mencakup nutrisi, hubungan interpersonal, dan tingkat sosioekonomi. Nah, ada penyakit, ada pengaruh media massa. Media dapat memberikan pengaruh besar pada perkembangan individu. Nah, rentang kehidupan selanjutnya itu kita bahas tentang rentang kehidupan manusia yang menyangkut Pies. Yang pertama itu fisikal atau perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Fisik individu meliputi aspek-aspek yaitu sistem syaraf, sistem otot, kelenjar, struktur fisik. Nah, yang selanjutnya itu perkembangan intelektual.
Perkembangan intelektual manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental serta berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan memecahkan permasalahan yang berlangsung. Nah, yang ketiga itu tentang perkembangan emosi. Emosi yang meninggi ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, kekuatan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Nah, yang keempat itu sosial moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Beberapa teori mengenai perkembangan moral yaitu teori psikoanalisa tentang perkembangan moral kepribadian manusia dibagi menjadi 3 yaitu ID, ego, dan superego. Teori belajar sosial, teori kognitif Piaget, dan teori Kohlberg. Nah, mungkin teman-teman sekalian itu penjelasan yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.